Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten kedua hari ini saya ingin membahas tentang Nova Arianto yang kita tahu adalah pelatih dari Timnas Indonesia U17 yang berhasil membawa Timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia U17 yang akan diselenggarakan di Qatar pada bulan November nanti. Karena yang perlu kita pahami bahwa Nova Arianto adalah pelatih lokal pertama di era sepak bola modern yang berhasil membawa Timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya melalui jalur kualifikasi. Artinya apa? Artinya bahwa Nova Arianto memang adalah pelatih yang punya wawasan luas secara taktik dan tentunya punya kemampuan untuk memberikan keyakinan kepada para pemain bahwa sebetulnya mereka juga punya kemampuan untuk membuat kejutan dan menaklukkan tim besar seperti sebelumnya Korea Selatan dan kemudian menang telak lawan Yaman dengan skor 4-1. Mungkin bagi kita Yaman adalah tim yang lemah, tapi jangan salah teman-teman, Yaman pun adalah tim yang kuat dan tim yang disegani di level U17 dan tentunya level U20 kalau di senior sih enggak. Tapi mereka bukan merupakan tim yang lemah, bahkan saya pikir pelatih dari Yaman pun mungkin kaget timnya bisa dibantai dengan skor 4-1 dan tidak ada faktor keberuntungan dalam kemenangan Indonesia. Berarti memang taktik atau yang kita kenal dengan istilah kerennya game plan dari Nova Arianto itu berjalan secara mulus. Sebetulnya apa sih game plan-nya? Nah, yang menarik, game plan-nya itu kan tidak sama. Artinya lawan Korea Selatan bermain defense, counter, ya kan pressing di tengah, tapi lawan Yaman bermain yang namanya control possession karena mungkin teman-teman juga tidak sadar bahwa sebetulnya dari segi ball possession, apalagi lawan Korea ya, ball possession Timnas Indonesia U17 itu sangat rendah. Tapi lawan Yaman juga rendah, di bawah 50%. Lebih tinggi itu ball possession dari Yaman. Tapi para pemain Timnas Indonesia U17 itu lebih pintar untuk mengontrol possession dan memberikan umpan secara cepat pada saat ada teman yang sudah free. Nah, artinya memang para pemain ini bermain secara efisien sehingga tidak menguras tenaga mereka juga pada saat memang mereka perlu bermain lebih ofensif. Bukan total ofensif, gak bisa lah total menyerang. Kalau total menyerang, Yaman ini kan para pemainnya kan unggul juga dari segi skill individu dan kecepatan. Bisa juga kecolongan Timnas Indonesia U17 dari counter attack. Jadi Nova Arianto ini sudah paham bahwa dia juga tidak boleh meminta para pemainnya itu langsung total menyerang, enggak. Meskipun memang diperlukan adalah 3 poin. Karena kan kalau sudah mendapatkan 3 poin lawan Yaman, berarti Indonesia akan lolos dari fase grup. Berarti memang Nova Arianto adalah sosok yang memang punya kemampuan untuk membaca kekuatan dan kelemahan dari tim lawan. Contohnya lawan Korea Selatan. Sepertinya dia paham bahwa para pemain Korea ini akan kesulitan untuk bisa mencetak gol jika dia meminta para pemain untuk bertahan secara disiplin. Dan memang para pemain Korea mendapatkan banyak peluang. Ya benar kan? Banyak. Tapi kan karena memang mereka terburu-buru mengeksekusi peluang tersebut, sebab banyak sekali pemain Indonesia yang berada di dekat kotak penalti, itu yang membuat mereka juga tidak bisa melakukan finishing. Jadi memang ini semua berkat taktik. Bukan artinya secara kebetulan kemudian Indonesia bisa serta-merta menang lawan Korea. Dan ada gol yang dicetak di injury time. Artinya kan ini juga adalah peran dari pelatih yang memberikan motivasi kepada para pemain. Jangan menyerah sebelum peluit akhir itu dibunyikan oleh wasit. Jadi ini sangat penting teman-teman, kita perlu memahami bahwa Nova Arianto merupakan pelatih lokal yang punya wawasan taktik yang luas. Karena kalau dia pakai taktik yang sama ya berarti memang wawasannya belum luas, tapi masih muda, minim pengalaman, cuma dia sudah punya knowledge yang baik. Ya karena juga sebelumnya dia pernah menjadi asisten pelatih dari Sintayong. Jadi ini semua sekarang sinkron demi kemajuan dari Timnas Indonesia U17. Dan memang kita tahu bahwa para pemain ini tidak mudah untuk bisa bermain secara kolektif. Karena kan mereka juga selama ini kan TC. Ya kan? Tapi TC-nya ini dimanfaatkan dengan baik. Bener dong, saya masih ingat sebelumnya ada TC di Spanyol. Setelah melawan India kalau nggak salah tuh TC-nya di Bali. Di Spanyol ada beberapa pertandingan uji coba. Oke lah, ada menang, ada kalah. Kemudian TC terakhir itu yang di dalam negeri kalau nggak salah di Bandung. Terus kemudian berangkat ke Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab ada TC beberapa pekan, ada pertandingan uji coba, berhasil kan? Ada hasilnya. Jadi mau TC ke luar negeri pun boleh, tapi fokus untuk mengembangkan tim ini. Fokus untuk bisa membuat para pemain secara individu ini progres. Karena secara individu juga mereka progres, mereka akan percaya diri, secara tim akan lebih enak mainnya.
Jadi satu sama lainnya akan saling percaya. Jadi TC ini dimanfaatkan pada saat memang para pemain ini tidak bermain di kompetisi. Ya kan, jadi mereka perlu menyatu di TC ini. Karena kan mereka sekarang mengikuti TC demi timnas Indonesia U17. Dan memang banyak juga yang menilai bahwa sekarang sistemnya lebih mudah, bukan gampang. Ya kan, kalau gampang nggak ada yang gampang lah di sepak bola. Artinya lebih simpel untuk bisa lolos. Karena lolos dari fase grup, maka sudah lolos ke Piala Dunia. Tapi kan di fase grup ini yang berat, bos. Di fase grup ini kan bukan berarti gak perlu main bola. Harus main bola, harus bekerja keras. Jadi semuanya ini adalah butuhnya sinergi di antara para pemain dan juga jajaran pelatih untuk bisa sukses. Suksesnya apa? Yaitu mendapatkan hasil akhir yang positif. Dan timnas Indonesia U17 baru kemasukan 1 gol. Itu pun dari penalti. Itu pun karena ada kesalahan dari pemain timnas Indonesia U17, Panji, yang melakukan pelanggaran. Mungkin dia tidak mengira ada pemain dari Yaman yang berada di belakangnya. Jadi saya melihat bahwa rencana permainan dari Novarianto ini memang adalah sesuatu yang sulit dibaca oleh para pemain tim lawan dan tentunya pelatih dari tim lawan. Nah, yang saya harapkan tentu nanti Novarianto juga bisa memberikan keyakinan kepada para pemain bahwa mereka harus lebih berani lagi dalam mengambil keputusan. Lawan Yaman oke lah, keputusannya itu baik. Tapi ada beberapa kali juga kehilangan bola tuh. Di awal babak kedua pada saat Yaman memang sudah mencetak gol dari penalti, itu ada tuh beberapa kali. Jadi harus lebih tenang lagi, harus lebih berani lagi. Memang mereka masih muda. Ini kan turnamen besar pertama mereka, agak gampang bagi mereka. Tapi peran dari pelatih untuk memberikan keyakinan. Dan juga pelatih yang perlu mengoreksi jika pemain tersebut akan atau ada melakukan kesalahan. Dan juga bagaimana para pemain ini bisa disiplin. Seperti yang Nova mengatakan nih, untuk pemakaian sosial media ini nggak bisa. Ya kan? Atau memang itu adalah sesuatu yang perlu dia jaga. Karena jangan sampai para pemain yang masih muda ini juga merasakan star syndrome. Karena kita semua sekarang happy bahwa mereka bisa membawa timnas Indonesia U17 lolos. Tapi setelah itu kan harus ada namanya progres secara individu. Karena para pemain ini juga yang kita harapkan bisa naik ke U20, kemudian juga ke senior. Nah, yang saya khawatir jika nanti mereka mulai masuk ke klub. Nah, ini juga perlu dijaga. Takutnya udah masuk ke klub, nanti beda lagi permainannya. Ya kan? Nah, beda lagi mungkin disiplinnya. Jadi saya harapkan nanti kalau mereka masuk ke klub, dan tentu mereka perlu mendapatkan menit bermain, tapi disiplinnya harus sama. Seperti ketika mereka sekarang membela timnas Indonesia U17. Jadi pada saat sekarang kita punya pelatih lokal yang bagus, yang saya harapkan pelatih lokal ini bisa dipertahankan. Ya, apalagi kan Novarianto yang sekarang membawa timnas Indonesia U17 lolos ke World Cup. Yang saya harapkan ya tetap dialah nanti yang memimpin tim ini. Kasih dia kesempatan untuk memimpin tim ini, apalagi dia sudah memahami loh karakter dari para pemain. Buktinya yang dia melakukan pergantian pemain di pertandingan kedua melawan Yaman, itu kan hasilnya bagus. Raffi kalau nggak salah yang di foul tuh, ya kan, terus dapat penalti. Indonesia, Evan Rey cetak gol. Terus yang Evan Rey cetak gol, Josh Holong yang kasih umpan kan. Josh masuk menggantikan Mirza yang memang tidak bisa banyak mendapatkan ruang. Jadi pelatih yang punya pemikiran yang cerdas. Nah, saya berharap lebih banyak lagi pelatih lokal seperti Nova yang bisa lah melatih timnas Indonesia, ya apakah itu di level U17 atau juga U20, dan kemudian juga memberikan prestasi seperti sekarang. Karena kalau menurut saya ya bisa bawa timnas U17 ke Piala Dunia itu sudah prestasi sih. Dan saya harapkan teman-teman juga jangan nanti menuntut lebih tinggi lah, bahwa nanti di Piala Dunia harus lolos grup lah, harus minimal ke semifinal lah. Gak bisa seperti itu. Piala Dunia sudah beda, bos. Sebelumnya timnas Indonesia U17 kita kan bermain di Piala Dunia U17 2023, ya karena memang sebagai tuan rumah dan memang tidak mendapatkan tim raksasa di fase grup. Ya kan? Panama, terus ada siapa lagi tuh, Ekuador dan Maroko. Sebetulnya mereka kan bukan tim-tim raksasa, tapi ya lihat aja. Ya kan, nggak bisa meraih kemenangan. Memang meskipun waktunya mepet pada saat itu kan, waktunya mepet karena tiba-tiba ditunjukkan sebagai tuan rumah kan. Karena sebelumnya tidak atau batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Tapi sekarang untuk Piala Dunia nanti, ya yang kita harapkan persiapannya lebih maksimal. Dan ya ini peran dari Novarianto yang sangat dibutuhkan. Dan saya melihat Novarianto tadi sosok yang rendah hati. Dia gak banyak bicara juga. Ya kan, gak perlulah gembar-gembor sana-sini. Tapi hasilnya dia tunjukkan di atas lapangan. Dan bagusnya juga supportnya dari PSSI ini luar biasa loh. Ini yang perlu kita akui juga. Karena PSSI juga memberikan segala bentuk fasilitas untuk bisa ada TC
bagi timnas Indonesia U17 dan juga pertandingan uji coba. Gak gampang untuk bisa menemukan lawan untuk pertandingan uji coba. Nah, sekarang tinggal kita tunggu pertandingan terakhir nanti lawan Afghanistan kan, yang nanti saya akan memberikan previewnya besok lah. Kan masih ada waktu ya. Besok saya akan memberikan previewnya. Tapi pada intinya saya suka cara Nova ini melatih timnas Indonesia U17 karena ada variasi taktik. Tergantung lawan yang akan dihadapi. Kalau taktiknya sama, mudah kebaca oleh pelatih dari tim lawan. Tapi juga saya harapkan nanti kalau di line up juga jangan banyak rotasi ya kan, biar chemistry di antara para pemain ini masih bisa terjaga, karena itu yang sangat penting. Chemistry itu yang bisa membuat sebuah tim itu bermain secara rapi, apapun itu game plan-nya. Jadi biar mereka paham satu sama lainnya. Jadi mereka sudah paham karakter di antara satu sama lainnya. Nah, berarti dalam hal ini juga ada asisten pelatih. Nah, asisten pelatih pun harus memonitor nih. Ada Tommy Haryanto dan satu lagi saya lupa namanya siapa. Nah, ada dua nih asisten pelatih dari Nova. Mereka pun harus bekerja keras. Jadi ini ada tim yang terlibat dalam menyiapkan rencana permainan untuk bisa menentukan pemain-pemain mana yang turun dan kemudian evaluasi. Dan saya yakin apakah itu kemenangan lawan Korsel dan juga lawan Yaman, pastilah akan ada evaluasi untuk bisa membuat permainan lebih rapi. Karena memang ada saja beberapa kesalahan dari para pemain yang saya harapkan nanti di pertandingan selanjutnya dan nanti masuk lagi ke perempat final bisa mereka kurangi. Tapi untuk saat ini kita sebagai supporter, lagi-lagi saya mohon kepada teman-teman kita semua rendah hati dan kita harapkan para pemain bisa bermain secara normal dan kembali memberikan hasil akhir yang positif. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.